Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Valentina dan NIM saya 2018-01-009, Program Studi Sistem Informasi, dan berasal dari Universitas Timik Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi Undang-Undang Telekomunikasi yang ditugaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Robianto, Magister Komputer, dalam mata kuliah Hukum Teknologi dan Etika Profesi. Pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu Undang-Undang Telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi adalah undang-undang yang mengatur tentang setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi, melalui sistem kawat, dan optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dan undang-undang tersebut telah diatur atau disahkan nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Mengingat tentang telekomunikasi yaitu salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional. Maka pengusahanya dilakukan oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditunjukkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Arti telekomunikasi itu tersendiri secara umum yaitu merupakan suatu teknologi yang tercipta agar komunikasi lebih mudah digunakan dan didapat bagi masyarakat. Telekomunikasi merupakan suatu alat di mana kita bisa menggunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Telekomunikasi sangat penting manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Indonesia masih disebut sebagai negara berkembang karena tingkat ilmu dan teknologi masih tertinggal dibanding negara-negara di Eropa. Teknologi komunikasi dirancang sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Telekomunikasi hadir karena masyarakat membutuhkannya. Hadirnya sistem telekomunikasi di tengah-tengah masyarakat mendorong masyarakat itu sendiri untuk lebih menggali lagi ilmu teknologi yang baru. Telekomunikasi merupakan suatu penemuan baru di dunia komunikasi sekarang ini. Dengan telekomunikasi, terciptanya banyak alat-alat elektronik yang dapat dimanfaatkan tidak hanya dalam skala kecil, tetapi dalam skala besar. Seperti contoh telekomunikasi berskala kecil yang dapat kita temukan pada alat telekomunikasi, yaitu seperti telepon yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan telekomunikasi berskala besar, yaitu dapat kita lihat alat yang lebih canggih seperti pengiriman surat melalui email, pengiriman data, atau radar bagi transportasi laut dan udara. Pasal 1 dalam ketentuan umum isi dari Undang-Undang Telekomunikasi yaitu ada beberapa isi, tapi di sini saya hanya mengambil beberapa yang dibutuhkan. Seperti perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. Sarana dan prasarana bertelekomunikasi adalah segala sesuatu yang mungkin dan mendukung berfungsinya telekomunikasi. Pemancaran radio adalah alat komunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah perseorangan koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Pelanggan adalah perseorangan badan hukum instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak. Ada asas dan tujuan. Pasal 2 yaitu telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas-asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Pasal 3, telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, menikmati kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Dalam Undang-Undang Telekomunikasi ada juga yang dinamakan pembinaan, yaitu terdapat pada pasal 4. Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan
penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang pembinaan telekomunikasi itu, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang pada global saat ini. Selanjutnya ada penyelenggaraan. Penyelenggaraan tersebut terdiri dari 3, yaitu ada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Pada penyelenggaraan ini terbagi lagi, yaitu penyelenggaraan pada jaringan atau jasa telekomunikasi yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. 1. Badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan badan usaha swasta atau koperasi. Terus ada penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang dimaksud pada pasal 7 juga ayat 1, artinya adalah 1 perseorangan, 2 instansi pemerintah, 3 badan hukum selain penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Selanjutnya ada hak dan kewajiban penyelenggaraan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah. Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara atau bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar. Pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada atas kesalahan dan penyelenggaraan telekomunikasi wajib, ketentuan mengenai tata cara. Masih sama dengan hak dan kewajiban penyelenggaraan masyarakat. Penyelenggaraan masyarakat pada jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip 1. Perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pengguna. Peningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Dan yang terakhir ada pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya ada setiap penyelenggaraan telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan atau wabah penyakit lainnya. Penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Ada beberapa banyak pidana, tapi ini hanya saya ambil beberapa. Contoh-contohnya yaitu ada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19, pidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan didenda dengan 100 juta rupiah. Dan selanjutnya ada penyelenggaraan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan didenda paling banyak 200 juta rupiah.
Selanjutnya ada barang siapa yang memperdagangkan, membuat, merakit, atau memasukkan menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1, dipidana dengan dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Jenis-jenis telekomunikasi yaitu ada telegram, telepon, fixed mile, televisi, radio, telepon bergerak, atau yang disebut sekarang itu handphone gitu kan. Terus ada perkembangan telekomunikasi memang sangatlah pesat. Kini hampir semua orang bisa melakukan komunikasi dengan sangat mudah. Bahkan komunikasi dengan orang yang tidak kenal pun bisa dilakukan melalui media sosial. Setiap perkembangan yang sangat pesat tersebut tidak lepas dari jenis-jenis telekomunikasi yang berkembang selama ini. Perkembangan telekomunikasi telah membuktikan bahwa semua mampu memberikan kemudahan kepada manusia dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, ataupun menjunjung kelancaran aktivitas manusia. Masyarakat semakin mudah memecahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Telekomunikasi mampu memberikan manfaat yang begitu besar kepada masyarakat, namun juga tidak lepas dari kerugian bagi masyarakat. Sebagai contoh, mendorong munculnya kejahatan jenis baru, kejahatan, pencurian, dan pemanfaatan data-data oleh orang-orang yang tidak berhak atau yang dikenal dengan cybercrime, dan mempermudah penyebarluasan karya-karya seperti pornografi dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Dampak negatif atau kerugian yang diakibatkan kemajuan teknologi komunikasi saat ini, maka kita sebagai masyarakat harus mampu memilih dan memanfaatkan teknologi yang ada, yang kian hari kian berkembang dengan baik dan bijaksana lagi, sehingga kita tidak menjadi korban dari teknologi kemajuan tersebut. Kehadiran telekomunikasi menjadikan manfaat besar untuk daerah-daerah terpencil, misalnya daerah di Miangas, Kecamatan Nausa, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Stephen Howard Edwin Marsit, Camat Miangas mengatakan, sebelum jaringan telekomunikasi hadir, akses informasi di Miangas sangat terbatas, yang membuat daerah tersebut terisolir atau susah untuk berkomunikasi dengan orang yang jarak jauh. Padahal Miangas memiliki fungsi yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara Filipina. Namun semua itu berubah. Kondisi tersebut berubah sejak tahun 2010 ketika jaringan Telkomsel hadir di Miangas. Kehadiran Telkomsel di Pulau Miangas dinilai Stephen memberikan dampak yang signifikan khususnya bagi masyarakat Miangas yang letak geografisnya berada di ujung utara Indonesia. Layanan telekomunikasi di sana membuat dampak adanya minat investasi yang tumbuh. Industri perikanan di Pulau Miangas sudah mulai menggeliat atau lebih jauh bisa akses gitu. Sebelum adanya layanan telekomunikasi dari Telkomsel, masyarakat Miangas tidak merasakan kemerdekaan. Namun kini, dengan kehadiran Telkomsel di Miangas, masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintahan pusat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi tersebut, dalam tugas ini tentang Undang-Undang Telekomunikasi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.